Jangan di skip. Pokoknya jangan di skip. Menandui zaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang membahas tentang akun dan buku besar madrasah. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Hujaji, yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Khairul Anwar, dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Fahmi Darajat. Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari materi yang pertama, yaitu oleh saudara Hujaji. Baik, saya akan menerangkan tentang akun dan buku besar madrasah atau sekolah. Pengertian akun. Akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Akun atau perkiraan adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Lantip Susilawati tahun 2016 sampai 2017. Pada dasarnya rekening dikelompokkan pada dua golongan, yaitu 1. Kelompok rekening real atau rekening neraca adalah rekening yang dilaporkan disajikan di neraca. Kelompok ini adalah aset atau aktiva, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. B. Kelompok rekening nominal atau rekening laba rugi adalah rekening yang dilaporkan disajikan di laporan laba rugi. Kelompok ini adalah pendapatan dan beban-beban Saiful Bahri. Pengertian buku besar. Bentuk akun. Akun T. Akun yang terdiri dari 3 bagian, yakni 1. Nama akun, 2. Tempat untuk mencatat penambahan, 3. Tempat untuk mencatat pengurangan. Akun 2 kolom. Salah satu bentuk akun di mana sisi debit diletakkan terpisah dengan sisi kredit. Akun 4 kolom. Salah satu bentuk akun di mana terdapat kolom yang menunjukkan saldo atau akun tersebut pada akhir setiap transaksi. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi akun. Dalam buku besar, akun biasanya diklasifikasikan menurut sifat-sifatnya sebagai aktiva, kewajiban, dan modal. Pengklasifikasian akun dilakukan sesuai kewajiban dan modal. Pengklasifikasian akun dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa transaksi-transaksi akuntansi di samping dicatat juga harus digolong-golongkan. Penggolongan transaksi berarti transaksi yang mempunyai sifat sama harus dilaporkan sebagai satu kesatuan. Akun-akun dalam buku besar harus diklasifikasikan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Dan klasifikasi akun dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama aktiva, kedua kewajiban, dan ketiga modal. Aktiva dibagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang berupa uang tunai atau aktiva yang mudah dijual dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap ialah aktiva yang sifatnya tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang ialah kewajiban perusahaan
yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Klarifikasi yang terakhir yaitu modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan akun yang termasuk dalam modal antara lain pendapatan dan pengambilan pribadi atau PRIV. Selanjutnya yaitu kode akun. Kode akun adalah simbol atau tanda yang diberikan pada tiap-tiap akun dengan tujuan agar mudah dimengerti, dipahami, dicari, dan mudah diingat. Penggolongan akun dibagi menjadi 2, yaitu desimal dan numerial. Desimal di sini yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan angka 0 sampai 9. Contohnya, kas kode akunnya 101 atau 111. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa kode yang pertama yaitu 1 merupakan kode kelompok akun, dan kode yang kedua yaitu 0 merupakan kode golongan akun, dan kode ketiga yaitu 1 merupakan kode jenis akun. Penggolongan akun secara numerial yang dibahas ini terdiri dari 3 digit, namun sebenarnya kode akun juga bisa Penggolongan akun secara numerial yang dibahas ini terdiri dari 3 digit, namun sebenarnya kode akun juga bisa terdiri dari 4 digit. Hal ini tergantung dari banyaknya jenis akun yang digunakan perusahaan. Dengan kata lain, mungkin saja sesuatu perusahaan menggunakan kode akun 3 digit, namun perusahaan lainnya menggunakan kode akun 4 digit. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan tentang aturan debit dan kredit. Sebelumnya telah dijelaskan tentang bahwa sisi sebelah kiri suatu akun disebut sisi debit, sedangkan sisi sebelah kanan disebut dengan sisi kredit. Akun adalah formulir untuk mencatat penambahan dan pengurangan yang terjadi dalam pos yang bersangkutan. Oleh karenanya adanya ketentuan debit dan kredit, maka penambahan atau pengurangan yang terjadi dalam akun dapat dinyatakan dalam debit atau kredit. Aturan untuk mendebit atau mengkredit suatu akun pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Aturan debit dan kredit dalam akun neraca. Aturan debit dan kredit untuk akun-akun neraca dapat dijelaskan dengan suatu gambar seperti berikut. Apabila suatu pos aktiva bertambah, maka akun yang bersangkutan didebit. Sedangkan apabila suatu transaksi mengakibatkan pos tersebut berkurang, maka akunnya dikredit. Sebaliknya, untuk pos-pos kewajiban dan modal, kredit berarti penambahan dan debit berarti pengurangan. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa mendebit suatu akun dapat berarti penambahan atau pengurangan, tergantung pada jenisnya akunnya. Demikian juga hanya dengan mengkredit suatu akun. Sedangkan aturan debit dan kredit dalam akun laba rugi. Penerapan aturan debit dan kredit untuk akun pendapatan dan beban didasarkan pada hubungannya dengan akun modal. Laba bersih atau rugi bersih suatu periode, seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, merupakan penambahan atau pengurangan bersih modal yang berasal dari kegiatan madrasah. Pendapatan menambah modal. Oleh karena penambahan modal dicatat sebagai kredit, maka penambahan pendapatan dicatat sebagai kredit juga. Beban mengurangi modal. Oleh karena pengurangan modal dicatat sebagai debit, maka penambahan beban dicatat sebagai debit. Aturan debit dan kredit yang ditetapkan untuk pendapatan dan beban digambarkan sebagai berikut. Pada akhir suatu periode akuntansi, saldo akun pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi secara berkala.
biasanya pada akhir tahun. Semua akun pendapatan dan beban dipindahkan ke akun yang mengikhtisarkannya. Pemindahan saldo ini disebut menutup akun pendapatan dan beban. Saldo akun yang mengikhtisarkan pendapatan beban tersebut merupakan laba bersih atau rugi bersih untuk periode yang bersangkutan. Saldo ini kemudian dipindahkan ke akun modal. Dengan pemindahan ini berarti akun tersebut ditutup. Oleh karena penutupan yang dilakukan secara berkala tersebut, maka akun-akun pendapatan dan beban sering disebut dengan akun-akun modal. Sementara temporary capital akun atau akun nominal akun, saldo akun-akun yang dilaporkan dalam neraca dipindahkan menjadi saldo awal akun yang bersangkutan untuk periode berikutnya. Pemindahan ini dilakukan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Oleh karena sifat permanennya, akun-akun neraca sering disebut dengan akun real.